Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi-materi yang sudah diajarkan. Pertama, perkenalkan dulu, saya Ilham Nurmansyah dari NIM 5211011007. Saya Muhammad Irfan dengan NIM 5211011036. Saya Muhammad Ridwan, NIM 52110111023. Saya Aldi Prayogi, NIM 5201011040. Bari Satria 5211011010. Biotektona Grandis dengan NIM 5211011021. Lanjut ke materi. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu membuat kabel UTP dengan tipe stripe. Langkah pertama, siapkan kabelan RJ45 dan tang krimping. Lanjut, Cok. Nah, pertama itu kupas bagian ujungnya di secukupnya aja, di kira-kira aja. Lalu jika sudah di kelebihan, nah jika sudah dikupas itu dirapihkan, diurutkan, urutannya itu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Jika sudah, kita potong lagi sesuai disesuaikan aja. Gitu. Nah, jika sudah, masukkan ke RJ45 dan dicek lagi urutannya, jangan sampai berubah. Jika sudah, kita tinggal di crimping pakai tang crimping. Caranya tinggal ditekan. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridwan. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu sharing data antar laptop 1 dan 2. Langkah pertama yaitu hubungkan kabel LAN di laptop 1 dan laptop kedua. Lalu buka control panel home, lalu change advanced sharing, pilih Ethernet, lalu properties. Lanjut gambar yang kedua. Nah, pada properties lanjut untuk memilih Internet Protocol version 4 TCP IP untuk memasukkan IP. Nah, lalu kita sudah masuk ke Internet Protocol version 4, kita masukkan IP servernya. IP servernya yaitu 192.168.1.1. Ini untuk bagian IP servernya. Lanjut. Nah, untuk penempatan IP yang laptop kedua, untuk sebagai kliennya atau laptop yang kedua itu, kita buka change sharing option for different network fields, yaitu berada di control panel home, network and sharing center, advanced sharing setting. Kita turn on kan network discovery-nya untuk bisa mentransfer antar file, antar laptop, yaitu mengirimkan file antar laptop. Lanjut, Mas. Lalu kelewatan, Mas. Sebelumnya. Nah, di sini kita buka Ethernet lagi yang laptop kedua, menuju ke properties, lanjut, menuju ke Internet Protocol version keempat, yaitu untuk memasukkan IP sebagai kliennya.
atau yang laptop keduanya. Nah, ya untuk IP address kita beri 192.168.1.2. Jangan disamakan dengan IP servernya. Nah, default gateway adalah suatu alamat untuk menghubungkan ke IP servernya 192.168.1.1 yang kita masukkan pada pertama. Lalu ketik OK. Nah, untuk melihat laptop kita sudah terhubung atau tidak, buka CMD yaitu Windows plus R, lalu klik CMD, buka CMD, kita ketikkan ping 192.168.1.1, lalu enter. Nah, jika CMD kita sudah menunjukkan seperti ini, lalu berarti laptop 1 dan laptop 2 sudah terhubung. Nah, untuk gambar ini berarti laptop yang nomor 2 itu sudah, laptop yang nomor 1 itu sudah ada di sini, sudah terhubung. Lanjut. Sebagai contohnya, kita untuk mengcopy data ini lalu masukkan ke laptop yang ke-1 untuk mencoba mentransfer data. Sekian dari saya untuk materi transfer data. Cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Muhammad Irfan. Ya, saya akan menjelaskan tentang mikrotik terhubung ke internet. Yang pertama kita login dulu ke mikrotik, buka tab wireless, lanjut klik VLAN 1 sebanyak 2 kali. Lanjut. Maka akan muncul gambar seperti itu. Setelah muncul, kita klik scan. Lanjut. Setelah kita, itu yang tadi Mas. Setelah kita klik scan, maka akan muncul tampilan seperti gambar itu. Lanjut. Tekan buton start. Lanjut. Kita pilih network yang akan kita koneksi ke mikrotik kita. Lanjut. Bila network yang kita pilih ada passwordnya, maka kita harus setting passwordnya lewat tab wireless. Lalu security profile. Lanjut. Kita menambahkan security profile dengan nama bebas, namun passwordnya harus sama dengan network yang kita koneksikan ke mikrotik kita. Lanjut. Setelah itu kita masukkan security profile yang telah kita buat pada tab wireless interface ke wall VLAN 1. Lanjut. Setelah 10 langkah tadi, kita lanjut ke langkah yang ke-11. Sekarang kita buka tab IP ke address. Lanjut. Kita tambah IP address dan kita pilih interface sesuai kabel LAN yang kita sambungkan dari mikrotik ke laptop. Lanjut. Tadi belum sampai situ Mas. Nah, nanti kalau kita udah berhasil menambahin IP address tampilan di tab IP address, akan muncul gambar seperti yang di sebelah kanan. Lanjut. Kita buka di tab IP lalu ke DHCP client. Lanjut. Kita tambah DHCP untuk klien kita. Lanjut. Setelah kita tambahkan DHCP klien, kita harus pastikan bahwa status dari DHCP klien adalah bound. Lanjut. Kita buka IB lalu DHCP server, lalu kita tambahkan dengan DHCP setup.
Lanjut. Kita harus memiliki DHCP transfer interface sesuai dengan LAN yang tersambung dari mikrotik ke laptop kita. Sekarang kita buka tab IP ke firewall lalu ke NAT. Dengan general client ke secret dan out interface ke WLAN 1. Lanjut. Nah, seperti gambar berikut. Lanjut. Kita cek apakah internet sudah terhubung ke laptop kita dengan cara kita ping ke 8.8.8.8. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Gayo. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi yaitu membuat hotspot. Yang pertama, pada MikroTik kita bisa memilih IP, kemudian menuju ke hotspot. Kemudian akan muncul seperti ini, hotspot start. Kemudian kita pilih WLAN 1, kemudian next. Selanjutnya, untuk local address-nya, kita bisa mengisi sembarang. Mungkin ini sebagai contoh yaitu 192.168.100.1/24. Kemudian next. Nah, kemudian pada address pool of network, nah itu akan muncul secara otomatis. Nah, selanjutnya kita dapat menekan next. Nah, pada select certificate kita pilih none. Nah, selanjutnya kita next dan pada IP address SMTP server kita lewatkan saja. Kita bisa next lanjut. Kemudian DNS server kita bisa isi dengan 8.8.8, untuk bawahnya 8.8.4.4. Kemudian bisa klik next. Nah, untuk DNS name kita bisa isi sesuai dengan keinginan kita. Contohnya gayo.com. Nah, kemudian kita bisa klik next. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Mas Aldi. Baik, saya akan menjelaskan tata cara mengubah tampilan login hotspot. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita bisa download template login pack MikroTik sesuai yang kita inginkan. Setelah terdownload, biasanya filenya masih berbentuk zip. Oleh karena itu, silakan kalian ekstrak sampai kalian menemukan satu folder yang berisi HTML di dalamnya. Selanjutnya, silakan kalian edit seluruh tampilan halaman login tersebut sesuai keinginan kalian. Tentunya, saya tidak akan memberitahu bagaimana cara mengeditnya. Kemudian kirimkan folder yang berisi file-file halaman login tersebut ke MikroTik kalian dengan cara drag and drop. Setelah dikirim remote MikroTik kalian dengan Winbox, kemudian akses menu IP hotspot server profile, klik 2 kali untuk mengedit pada profile hotspot yang sedang kalian gunakan saat ini. Kalau kalian hanya mempunyai satu buah server hotspot dan belum pernah kalian otak-atik sebelumnya, biasanya nama server profile digunakan adalah ASProf1. Pada jendela baru yang muncul, silahkan kalian ganti menu HTML directory menjadi nama folder
template login pack yang baru. Misalnya di sini nama folder saya adalah klisi. Jika sudah, klik apply. Sekarang cobalah untuk login ulang pada komputer klien dan lihat hasilnya. Begitulah langkah-langkah untuk mengganti tampilan login hotspot. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bari. Baik, saya akan menjelaskan cara blok situs. Yang pertama, masuk ke menu IP Firewall, kemudian pergi ke tab Firewall Rules, klik ADD. Yang kedua, pada chain pilih Forward, kemudian isikan IP address yang akan kita batasi aksesnya. Isikan IP tersebut pada SRC address, seperti gambar yang sebelumnya. Di gambar yang ini. Kemudian pergi ke tab Advanced. 3. Pada tab Advanced, silakan isikan alamat situs atau web yang ingin diblokir aksesnya. Pada konten, saya isikan contohnya Facebook, seperti yang ada di gambar. Kemudian, jika sudah, pergi ke tab Action. Pada Action, pilih Drop, kemudian klik OK, seperti yang ada di gambar. Yang kelima, jika sudah berhasil, situsnya tidak dapat dibuka, seperti yang ada di gambar. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami yang materi yang bisa dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.